Sore hari itulah ada dua orang berlain suku berdiri di pinang yang sebatang. Kama nak dagang, singgah lalu hari nala patang. Makanya ibu dari kanun sepacu kue lalu menekur, lalu dia bersinggah. Dia berjalan di sini. Ikulah pendoknya. Di siku rumahnya dibuat masa itu. Umur sampai tahun baru. Ikulah semuanya. Sampai minumnya nagari sintuan. Dan di siku mandinya kitiko batak bandaku barasia masa dulu. Kini lah bantuan iko. Iko nambo yakini pituah patwa dari guru dalam surau aliran tarikat Satria. Selesai di zaman kemerdekaan, pada seh apa mengingat perjalanan Senudin dibuat surau. Itu nama-nama surau Pondok dan wirip tatap ado di siku. Itulah perjalanan Nyak Senudin. Kalau Melambang itu khususnya di Padang Pariaman ini, karena yang namanya Melambang itu kan biasanya dia kayak di Padang Pariaman, mungkin di daerah lain ada juga. Nah, tahu kita Melambang itu jadi apabila kita mengadakan acara Maulid Nabi seperti itu, kita Melambang. Melambang itu suatu pekerjaan yang membesarkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Cara kita untuk memuliakan Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengadakan acara Melambang. Itulah yang kita telah dapatkan sejak lama. Mungkin seperti apa asal muasalnya Melambang ini kita tidak fokus juga. Nah, yang sekarang kita alami seperti itulah. Kalau kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengadakan Melambang namanya. Jadi teman-teman dan belakang dari sini. Nama ambo Zain Ismail. Maaf ya, banyak nara tahu dia ambo. Dan ketika ambo dilahirkan 58 masa itu, ketika bapa ambo 58 lari ke Rimbo, sudah diazankan namo dia bapa Zain Ismail. Itu namanya murni. Dan masuk itu ketika itu ambo dipaso masuk sekolah ke STM Mamat PLPU dan berhenti masuk SMSR. Di SMSR dibuat nama Zain Ismail na elok, membuat Kamal Guci ambo membuat nama. Nah, ambo dilahirkan 58 dan bergelut dalam kila lahir bakat berkesenian dari rahim ibu dan bergelut tamai SMSR nak tamai dan mencekokol di Taman Budaya sebagai pemain teater juga dan juga sering menulis puisi dan melukis tarui. Dan tarui ambo hijrah ke Jakarta dan akhirnya hijrah ke Jakarta 86 bergelut di Ancol dan sebagai seorang pelukis minta teater sama Teguh Pulau dan bergaul pada orang-orang yang terdahulu banyak seperti Avandi. Dan akhirnya ambo selama di Jakarta itulah di Ancol tu ambo kehilangan keseimbangan karena agama dah terpakai jodai dan mau pulang karena Minang 91. Dan perjalanan ambo 91 dari Minang sekilasnya dan ambo akan mengaruh ilmu di Minangkabau. Ada nang pilu tiamo mu tadanga waktu itu jo kontak batin jo alam masa itu di mana di Bangkauni. Ada semacam puisi mu baca di alam. Bunyi tadanga mu kini macam mu bacanya ndak. Kutinggalkanlah ranah Jawa yang telah menikam tubuhku yang merampas ilmu Minangkabau.
Aku akan perang lagi menghadapimu. Ku cari keris-kerisku di lereng Gunung Merapi. Ku cari ilmu-ilmu yang hilang di surau-surau. Ku cari surauku. Ku cari adatku. Aku akan kembali ke Ranah Jawa. Hati-hati Ranah Jawa. Itu ucapan Ambo di alam. Di tengah kata. 91 Bo pulang, Bo bergeraklah dengan kebudayaan dan kesenian. Dan akhirnya mengadakan pameran tunggal 96. Tercapai. Cuma belum lalu. Dan ada pertemuan sastrawan Pandegara. Ikut pula. Dan akhirnya Bo dipanggil pameran bersama Pandai IP Maru di tim. Dan Ambo ditabrak kereta api. Dan pulang ke Ranah Minang Mulia. Dan pameran 2010. Dan jebollah Jakarta. Judul temanya menjelajah ranah meliput rantau. Baru selesai. Dan tarik ke Jogja, tarik ke Bali 2000 itu pulang. Dan sekarang sedang mencari. Itulah biodata kami sebagai seorang pelukis alam Minangkabau. Saya dipanggil oleh di yang pelestari budaya, Jetaman Budaya, dan diajak lalu disyuting lah di suatu di hotel masa itu, dialog tentang Lamang. Dan akhirnya deal di pusat bahwa saya tu telah dijuluki kata orang tu majukan budaya Tabenda. Ya langsung budaya Tabenda tu Lamang, Tambue tu Pariman punya. Saya cukup bukan menyombong, cuman alhamdulillah saya bangga dengan suami saya Hajo Kamaguchi, paham tentang itu dan bisa berbagi kepada orang-orang, sehingga sejarah Malamang itu mungkin tidak pernah terkaji, tergali selama ini. Cuma selama ada Kamaguchi waktu penjurian. Ya, waktu penilaian budaya Tabenda se-Indonesia. Kau menduri penapek Ambo ya. Kalau menabui penapek itu, ilmu kau kalah habis. Bagaimana kita mendidik kena muda-muda? Seperti yang bisa mendidik itu sekolah tidak bisa, hanya mendidik data pendidikan kan? Ya kan? Kita mendidik melalui sanggar, kita mendidik kelompok-kelompok redutan, kita bayu adik sehingga dari mendidik anak muda-muda ko, dia ke pengertian anak lamang ko, mudah-mudahnya faham dan melestarian ko, berlanjut kita dan berlanjut. Kita harus sakato dia. Mendidik di luar sekolah itu penting sekali. Mendidik dalam rumah tangga itu yang penting sekali. Ikut nalah punah di alam kita ko. Itu satu jalan dewanya. Nah kita bayu-bayu balik mendidik di luar sekolah untuk anak kemanakan awak, untuk kolom kampung. Kini kalau diadakan sanggar-sanggar, kita ikhlas mendidik ke sanggar. Jangan karena SBJ katun ke lapangan jalan. Kebenaran itu adalah ikhlaskan Allah. Karena uang tidak kejadi walaupun hebat nabana awak bercinta di wadai. Agama pun karena uang walaupun hebat mana, akhirnya niscaya bala kau timbul. Malah kita semua ikhlas membimbing sanak manakan kita, adik-adik kita, iyo pangkulah anak dengan bidang di kampung. Iyo bimbinglah ke manakan orang kampung kita patenggang, kita payu-iyuan bayu balik. Itu jalan lewatnya. Balik mendidik dan ke bawah. Nang tutu biasalah doa jo. Inyolah bomoy, inyolah malaco dulu. Jangan kita saling menonting.